Saya Hardi, saksikan showcase Ngosip, ngobrolin seputar arsip bersama para narasumber yang terpercaya. Arsip itu ibaratnya kayak urat nadi. Tak terlihat tapi sangat penting. Tidak nampak, tetapi kalau sampai dia mampet, itu kadang-kadang kita sudah merasa cukup dengan mengkomputerkan hal-hal yang sebelumnya itu bukan komputer atau konvensional atau manual. Nah, kalau sudah dianggap tidak akuntabel, merembetnya ke kredibilitas. Arsip, selain sebagai akuntabilitas kinerja organisasi, juga merupakan salah satu indikator keberhasilan reformasi birokrasi Kementerian Keuangan. Maka, organisasi perlu menumbuhkan kesadaran pentingnya sadar arsip. Saksikan bersama saya, Heru Pambudi, Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan, di Ngosip, ngobrolin seputar arsip. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai rekan arsip, kembali lagi dalam acara Ngosip, ngobrolin seputar arsip, di mana kita akan bahas mengenai masalah arsip digital, inovasi kearsipan, dan juga sumber daya kearsipan. Sebagaimana yang sudah kita ketahui bahwasanya kearsipan merupakan salah satu faktor yang menjadi indikator bagi suatu kesuksesan reformasi birokrasi. Kementerian Keuangan sebagai salah satu instansi yang besar juga harus fokus dalam masalah pembenahan pengolahan kearsipan. Dengan dukungan dari para pejabat dan juga pegawai di lingkungan Kementerian Keuangan, serta juga dorongan empowerment leadership yang akan menjadi akselerator bagi perbaikan manajemen kearsipan di lingkungan Kementerian Keuangan. Oleh karena itu, pada showcase kita kali ini, kita akan membahas materi tentang pentingnya sadar arsip dengan narasumber kita, yaitu Bapak Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan, Pak Heru Pambudi. Berikut profil beliau. Sekretaris Jenderal Heru Pambudi lahir di Bondowoso pada tanggal 11 Februari 1970. Lulus Diploma 3 Kepabeanan dan Cukai di Sekolah Tinggi Akuntansi Negara pada tahun 1991. Kemudian menempuh pendidikan S1 Ekonomi Manajemen di Universitas Indonesia. Gelar sarjana ekonominya diraih pada tahun 1996. Menempuh pendidikan S2 di University of Newcastle upon Tyne, Inggris, dan mendapatkan gelar Master of Law pada tahun 2001. Mengawali karir sebagai pegawai negeri sipil di Kementerian Keuangan pada tahun 1992 sebagai pelaksana di Direktorat Verifikasi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Pernah menjabat sebagai Kepala Seksi Kepabeanan dan Cukai II pada tahun 2002, sebagai Kepala Seksi Impor pada tahun 2003. Tahun 2007 beliau dipromosikan menjadi Kepala Kantor Pelayanan Bea dan Cukai tipe A4 Tanjung Uban. Kemudian, tahun 2008 menjabat sebagai Kepala Subdirektorat Kerjasama Internasional 3. Pada tahun 2010, dipromosikan menjadi Tenaga Pengkaji Bidang Pelayanan dan Penerimaan Kepabeanan dan Cukai. Pada tanggal 21 Juni 2011, menjadi Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Sulawesi, dan pada tanggal 19 Maret 2015 menjadi Direktur Penerimaan dan Peraturan Kepabeanan dan Cukai. Pada tanggal 1 Juli 2015, beliau dipercaya menjabat sebagai Direktur Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan. Setelah itu, beliau dipercaya menjadi Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan yang dilantik pada tanggal 12 Maret 2021. Atas pengabdian beliau hingga saat ini, Presiden Republik Indonesia menganugerahkan penghargaan Satya Lancana Karya Satya 30 tahun.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rekan arsip. Kembali lagi dalam acara kita Showcase Kearsipan, Ngosip, ngobrolin seputar arsip. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai tema pentingnya sadar arsip bersama seorang narasumber kita, yaitu Bapak Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan, Bapak Heru Pambudi. Assalamualaikum Pak Heru. Waalaikumsalam. Oke, terima kasih nih Pak sebelumnya sudah disempatkan waktunya nih Pak ya untuk bisa ngobrol, kita bincang nih Pak dalam acara Ngosip kali ini nih Pak. Bapak sehat Pak? Insya Allah. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Sehat dan kita alhamdulillah ini bisa ngosip. Ngosip atau gosip? Ngosip Pak, Okay. ngobrolin seputar Iya. arsip gitu. Oke. Oke, nih izin Pak, kita akan membahas di episode kali ini, kita akan membicarakan mengenai pentingnya sadar arsip nih Pak. Jadi, kalau misalkan kita lihat nih kan Pak, Kementerian Keuangan ini merupakan suatu organisasi yang besar nih Pak. Jadi kita terdiri dari banyak sekali eselon 1 dengan gambaran variasi tugas yang begitu beragam nih Pak. Dan kalau misalkan memang dilihat lagi bahwasanya output akhirnya adalah arsip. Berarti kan gambaran produksi arsipnya begitu beragam dan banyak gitu. Dan ini akan menjadi tantangan sendiri bagi Sekretariat Jenderal sebagai pembina kearsipan di lingkungan Kementerian Keuangan untuk mengatasi hal ini. Nah, Bapak selaku Sekretaris Jenderal nih Pak, bagaimana sih pandangan Bapak terhadap banyaknya produksi arsip di lingkungan Kementerian Keuangan? Ya. Saya melihat arsip itu ibaratnya kayak urat nadi. Yang dia itu ada di mana-mana. Betul. Menyebar di mana-mana, menjalar di mana-mana, tetapi sebagai urat nadi dia itu ada aliran yang harus lancar, yang tidak boleh ada sumbatan, yang mesti harus standarnya sama dan sebagainya. Jadi saya melihat bahwa organisasi ini ya ibaratnya tubuh, tergantung daripada arsip juga. Betul. Kinerja kita ini ya kalau arsipnya bagus, maka kita akan ya ibaratnya tubuh menjadi segar. Organisasi juga sama. Itulah kenapa kita minta bahwa urat nadi itu atau arsip ini di semua aspek-aspeknya ya mesti harus dalam kondisi yang prima. Kira-kira itu. Jadi memang Bapak menganalogikan arsip dengan urat nadi Pak ya? Persis. Tak terlihat tapi sangat penting. Tidak terlihat betul, tidak nampak, tetapi kalau sampai dia mampet itu Stroke gitu ya, organisasinya bisa kolaps. Betul Ya. Pak, gambaran seperti itu. Ya. Nah, kalau misalkan memang kita lihat sebenarnya Pak, beberapa saat ini Kementerian Keuangan sebenarnya sudah memberikan atensi yang tinggi nih Pak dalam pengelolaan arsip itu sendiri. Nah, ini kita bisa lihat sebenarnya di tahun 2016 Kementerian Keuangan sudah mendapatkan nilai dari hasil pengawasan arsip nasional sebesar 73,05 gitu Pak dengan kategori baik. Dan kemudian ternyata berkembang lagi Pak, alhamdulillahnya di tahun 2019 dan 2020 kita sudah mendapatkan nilai sebesar 95,34 dengan kategori sangat memuaskan. Nah, untuk mencapai hal di sini sebenarnya effort apa nih Pak yang sudah kita kerjakan sampai Kementerian Keuangan mencapai titik ini? Pertama sebelum ke sana ya, saya ingin sampaikan apresiasi dan kebanggaan saya kepada teman-teman yang sudah bisa menunjukkan, dan ini terbukti berdasarkan penilaian ini kita dari yang sebelumnya mungkin kurang atau baik menjadi sangat baik. Tentunya ini adalah satu kemajuan dan saya betul-betul senang dan saya apresiasi. Prestasi ini harus kita maintain. Betul Pak. Jangan sampai turun, jangan sampai kemudian ya ada hambatan-hambatan ke depannya. Sampai kepada sangat baik ini tentunya merupakan suatu kombinasi dari berbagai aspek ya, berbagai usaha kita dari banyak unit. Memang yang baru dinilai ini adalah unit yang terbatas di Biro Umum dulu. Selaku unit kearsipan. Iya, sebagai kira-kira ya sentranya lah. Betul. Tetapi ini adalah modal baik karena nanti selanjutnya kita akan cloning atau extend standar-standar yang sudah dinilai bagus ini kepada unit-unit kearsipan yang di bawahnya atau di lapangan. Dan ini tentunya harus ada kolaborasi namanya, harus ada kerjasama, harus ada ya banyak hal yang mesti harus kita lakukan. Kira-kira gitu. Jadi memang kolaborasi ini diperlukan Pak ya di antara unit eselon 1 itu, kemudian bisa menjadikan suatu simpul yang bermanfaat besar bagi Kementerian Keuangan. Tapi dari sisi penilaian angka sebesar ini sebenarnya apakah memang sudah memenuhi ekspektasi Bapak dengan penilaian yang seperti ini Pak? Namanya manusia itu kan mesti harus berusaha terus ya. Betul Pak, betul sekali. Tidak boleh kita berpuas diri untuk tujuan yang baik pasti ya. Nah, sehingga kalau ditanya apakah
kedepannya kita akan coba tingkatkan. Ada tentunya beberapa dimensi yang nanti kita coba akan kuatkan. Satu mengenai kualitasnya ya. Arsip itu adalah informasi. Ya, informasi itu adalah ya urat nadi tadi. Iya, betul. Ya kan? Dia menentukan akuntabilitas sampai ke sana. Nah, oleh karena itu kualitasnya harus kita tingkatkan terus. Yang kedua dimensinya adalah dimensi coverage-nya. Jadi kalau kita pengen itu sangat predikat sangat baik itu tidak boleh hanya di satu titik. Betul, ya ibaratnya sama seperti tadi, tidak boleh urat nadinya atau peredaran darahnya itu lancar di misalnya di tangan kanan saja, terus nanti tangan kirinya kesemutan kan gitu, itu tidak boleh. Nah ini juga mulai dari pusat, wilayah, sampai ke lapangan, kemudian di unit-unit eselon 1, semuanya mesti harus dalam satu standar yang sama, ya, tidak exactly identical gitu, enggak, tetapi paling tidak ada satu kolaborasi kesamaan, mulai dari cara melihat sampai operasionalisasinya. Kira-kira gitu ya. Jadi memang perkembangan berlanjut gitu ya, peningkatan lebih lanjut akan kita berusaha improve ke depannya lagi gitu bagi Kementerian Keuangan. Nah, memang kalau misalnya kita lihat lagi sebenarnya di tahun 2019, Kementerian Keuangan sudah menetapkan namanya PMK 196 tahun 2019 nih, mengenai pedoman kearsipan di lingkungan Kementerian Keuangan. Yang diharapkan sebenarnya main purpose-nya adalah supaya ada dampak positif yang diterima oleh Kementerian Keuangan dan juga menjadi guideline Pak dalam melaksanakan pengelolaan arsip itu sendiri. Nah, kalau misalkan dari pandangan Bapak nih Pak, apakah sebenarnya dengan adanya pengelolaan arsip yang baik, apa sih direct impact, direct benefit yang diterima oleh jajaran baik dari pejabat, pegawai yang ada di Kementerian Keuangan? Saya mau cerita ya, Mas Hardi ya. Iya, Pak. Waktu saya awal-awal saya menjadi pegawai itu, kalau kita mau naik pangkat, kita itu dimintain sederet daftar arsip. Oh, gitu. Mulai dari SK pertama, bahkan ijazah SMA pun itu saya masih diminta itu. Nah itu kan arsip sebenarnya itu ya. Mulai dari mau sekolah, lanjutan, kursus, diminta lagi. Mau naik pangkat diminta lagi. Mau ada ini diminta lagi. Nah kenapa terjadi seperti itu? Ya karena memang arsipnya masih model yang lama, konvensional. Nah sekarang kita sudah jauh lebih maju. Sehingga dampak kepada saya adalah ya kalau waktunya pangkat saya sudah naik, ya naik sendiri dia. Oh iya betul ya Pak. Artinya ada orang yang di belakang ini yang bekerja sudah. Sistemnya sudah bekerja, kemudian arsipnya sudah tersedia. Tersedianya sudah real time, online, dan kemudian ya dalam bentuk sudah banyak yang kita convert ke digital. Nah ini dampak benefit kepada kita sebagai pegawai. Betul, Pak. Kemudian kita sebagai pegawai juga enak kerja sekarang, ya kan? Betul Pak. Enak, karena apa? Wah itu kita begitu mau lihat ini datanya apa semua sudah tersedia. Ya SK-nya nomor berapa? Iya sudah ada ya. Ini bahkan mungkin dulu tanggal SK-nya tanggal berapa itu dengan mudahnya kita bisa browsing dan sebagainya. Itu yang kedua. Jadi kita kerja lebih mudah. Betul. Nah yang ketiga, klien kita juga seneng, ya kan? Ya karena kita juga nggak perlu ngerepotin dia, arsipnya ada di kita semua kok. Betul. SK misalnya izin kepada dia, nah itu kan sudah ada di sini. Itu kan arsip ya. Betul Pak. Sehingga kalau nanti misalnya kita mau lihat, oh ini ya kita nggak perlu minta dia, kita sudah punya kok. Nah, yang keempat, organisasi ini pasti jauh lebih efisien. Ya sama, logiknya seperti tadi. Plus akuntabel, transparan, lebih murah. Kita tidak usah fotokopi, tidak usah, karena sudah digital semua. Betul. Saya kira itu benefit yang mulai kita rasakan dan semakin hari itu semakin meningkat benefitnya. Kita rasakan itu. Betul ya Pak. Ya. Jadi memang gambaran direct benefitnya cukup banyak ya. Berarti Bapak memandang dari beberapa dimensi gitu ya. Baik dari sisi kita personal sebagai pegawai ataupun melihat dari sisi organisasinya gitu. Nah itu jadi memang direct benefitnya cukup besar nih teman-teman, rekan-rekan arsip sekalian dalam melaksanakan pengelolaan arsip ketika arsip sudah kita kelola dengan baik. Nah tapi juga nih Pak, ketika kita melihat lebih dalam lagi sebenarnya,
ada beberapa pihak yang sebenarnya, kalau saya sebutnya pihak lah Pak, karena nggak seluruhnya, ada beberapa pihak yang sebenarnya masih belum sadar, baik itu entah dia lalai ataupun dia belum mengetahui bagaimana cara pengelolaan arsip yang sebenarnya seharusnya dilakukan, sehingga kalau misalkan mereka mendapatkan ada arsip yang dianggap nggak dipakai, langsung aja di slider, dimusnahkan, dan sebagainya gitu Pak. Nah, pandangan Bapak sebenarnya potensi resiko apa nih yang akan muncul sebenarnya ketika hal tersebut terjadi? Ya, saya tadi menyampaikan ya, Mas Ardi ya, dan rekan-rekan semua, arsip itu pada prinsipnya juga sebagai informasi. Betul Pak, Ya kan? informasi, betul. Ya ibaratnya tadi, kalau urat nadinya tiba-tiba ada satu bagian yang mampet, tidak ada alirannya atau informasinya hilang segala macam, maka keseimbangan organisasi tubuh ini kan menjadi terganggu. Kalau titik-titik yang mampet tadi semakin banyak, ya bisa pingsan kita. Nah sama, kalau arsip ini tidak kita kelola dengan baik dan secara komprehensif, karena salah satunya karena ketidakpahaman kita, ya nanti organisasi ini akan bincang, suatu saat ya bisa bahaya. Untuk itu diperlukan pemahaman yang merata. Betul. Kepada mulai dari komandannya, pimpinannya, sampai kepada yang di operasional. Orang mungkin operasional tidak aware bahwa oh ini secara administratif harus dikelola, harus disimpan, apakah bentuk digital dan sebagainya, itu masalah caranya ya. Tapi pemahaman itu menurut saya penting. Nah, kalau informasi itu terganggu, maka kita tidak bisa mewujudkan prinsip akuntabilitas. Betul ya Pak. Karena arsip itu ujungnya adalah bagaimana orang percaya dan kita bisa dianggap akuntabel atau tidak. Dari sebagiannya dari arsip. Betul banget Pak. Nah kalau sudah dianggap tidak akuntabel, merembetnya ke kredibilitas. Oke, berarti kan dalam pengelolaan ini kan berarti sebenarnya kita harus didukung nih Pak. Ada yang namanya pendukungan dari sumber daya manusianya gitu. Dan memang ini sumber daya manusia dijadikan suatu kunci dalam pengelolaan arsip itu sendiri. Nah, kalau misalkan menurut Bapak gitu ya, bagaimana sih sebenarnya kondisi SDM kearsipan yang ada di Sekretariat Jenderal secara kecilnya dan juga yang ada di lingkungan Kementerian Keuangan secara besarnya? Waktu saya diterima di Kementerian Keuangan itu tidak ada sedikit pun terbayang sama saya untuk memikirkan arsip. Betul Pak, betul, itu betul. Jangankan menjadi tukang arsip ya. Wong aware terhadap arsip aja saya rendah sekali. Ini adalah fakta yang sebagian ada di tempat kita. Betul Pak. Sehingga pertama ini jadi kita mesti harus mampu menyampaikan kepada lingkungan kita sendiri bahwa arsip itu penting. Kalau sudah tahu bahwa itu penting, maka kita semua akan menjadi paham, kemudian kita menjadi concern, kemudian awareness-nya juga tumbuh. Betul. Sampai kepada kita itu senang dan cinta arsip. Ya ibaratnya tubuh tadi. Kalau kita pengen tubuh kita segar kan, urat nadinya ya harus dikelola, di-maintain dengan baik. Nah, ini yang fakta dan arah yang mesti harus kita lakukan ke depan. Nah, saya sangat bersyukur karena generasi yang baru-baru ini beda mungkin dengan saya. Jadi mereka sudah mulai memahami betapa pentingnya arsip dan mau mengelolanya. Kuncinya mau ya Pak nih ya. Mau mengelola dan ini adalah modal. Ya modal yang sangat baik. Maka arsiparis kita itu mesti harus coba kita kembangkan sehingga ada kebanggaan menjadi arsiparis. Jadi menjadi pegawai-pegawai muda Kementerian Keuangan itu tidak hanya bercita-cita hanya di frontline saja yang muncul, yang itu bagus ya, karena semua sebenarnya pada prinsip bagus. Arsiparis juga adalah pekerjaan yang membanggakan. Ini yang harus kita wujudkan ini.
Dan saya betul-betul ingin mendorong bahwa kita itu mesti harus mempunyai tenaga-tenaga, terutama yang fungsional tadi, yang memang handal. Betul, Pak. Dan membanggakan, patut dibanggakan. Dan saya sendiri juga akan terus memberikan perhatian-perhatian kepada perkembangan baik kebijakannya maupun ke operasionalisasinya, sarana prasarananya, termasuk kepada ya pegawai-pegawai ini, ya SDM-SDM-nya. Jadi ke depan tentunya dengan kebijakan-kebijakan yang kita buat ini, kita harapkan nanti Arsiparis itu menjadi salah satu tulang punggung yang memang menjadi andalan. Betul, Kementerian Keuangan. Jadi memang Pak Sekjen ini sudah memberikan atensi yang besar nih buat teman-teman Arsiparis sekalian dan juga para pengelola arsip, bahwasanya kita harus meningkatkan profesionalisme kita nih, pengembangan dari sisi kompetensi gitu Pak ya, juga semua kehandalan dan sebagainya, sehingga terwujud nih ada sinergi nanti antar fungsional, jadi nggak ada ketimpangan gitu Pak ya, semua ya kita bisa berkolaborasi sedemikian rupa. Oke, kita tadi sudah membahas ada menyinggung masalah arsip digital nih Pak. Oke, ini juga kan kita masuk di era industri 4.0, itu di mana semuanya menuju ke arah digital elektronik gitu ya, nggak jauh-jauh dari situ. Dan bersyukurnya kita di Kementerian Keuangan sudah memiliki tools yang namanya NADIN, Naskah Dinas Elektronik, di mana ini kita berusaha mensupport dari sisi pengelolaan data gitu ya, supaya pengelolaan arsip kita itu bisa terlaksana lebih cepat dan akuntabel dari sisi kearsipan elektronik. Nah sebenarnya kalau misalkan dilihat lagi nih Pak, dari fenomena yang terjadi ini dan juga ada NADIN, the big challenge-nya itu apa Pak? Tantangan terbesarnya bagi pengelolaan arsip di Kementerian Keuangan akan seperti apa sebenarnya Pak? Arsip itu ada di mana-mana. Betul, Pak. Dan dia penting di mana-mana. Oleh karena itu harus kita kelola dengan baik. Nah, tantangannya adalah jangan sampai kita terjebak untuk mengelolanya secara segregatif, secara parsial. Betul. Meskipun itu sudah diotomasikan. Ini ada satu hal yang tentunya yang menarik di sini. Kadang-kadang kita sudah merasa cukup dengan mengkomputerkan hal-hal yang sebelumnya itu bukan komputer atau konvensional atau manual. Dianggap kita sudah maju. Padahal sebenarnya konsep yang lebih modern adalah bagaimana proses bisnisnya itu semua dikolaborasikan. Toolsnya adalah salah satunya dengan digital, transformasi digital. Nah, saya kembali kepada apa yang sudah kita miliki sekarang. Kita itu sudah punya sistem otomasi ataupun bisnis proses yang sudah mulai kita convert dalam bentuk digital ya, sistem dan sebagainya. Tinggal bagaimana dari beberapa sistem yang saat ini sudah ada ini, kita bisa kolaborasikan sehingga menjadi satu kesatuan pengelolaan arsip yang terpadu, terkolaborasi, dan saling mendukung. Gitu ya. Jadi kalau yang di sistem satunya sudah ada arsip A, tentunya yang di sistem satunya karena sudah berkolaborasi tidak perlu mengelola arsip yang sama. Betul. Jadi sehingga nanti akan terwujud efisiensi, kemudian ketersediaan informasi yang real time, yang akurat, akuntabel dan sebagainya. Nah, saya kembali sedikit kepada NADIN. Kita punya NADIN, sebagian pasti outputnya adalah arsip. Betul. Kita punya sistem di unit-unit eselon 1. Sebagian outputnya pasti juga arsip. Betul. Arsip. Tinggal bagaimana ke depan kolaborasi arsip sehingga menjadi satu kesatuan ekosistem yang nanti outputnya adalah satu, akuntabel. Kedua, memberikan kepastian. Ketiga, memberikan kemudahan. Keempat, tentunya bisa membuat kinerja kita menjadi jauh lebih baik lagi. Untuk itu, ya kita mesti harus kerja keras. Betul Pak ya? Ya, mulai dari yang kebijakannya sampai kepada operasionalnya. Dan harus kita bareng-bareng nih. Betul. Oke. Jadi memang kita butuh effort besar nih menurut Pak Sekjen nih. Ada hal yang harus kita gerakan dari sisi hulu sampai dengan ke hilir supaya
kalau kolaborasi nih, aduh sampai kelibet nih Pak bahasanya, adanya kolaborasi yang besar supaya setiap unit-unit yang ada di Kementerian Keuangan bisa mengkolaborasikan arsipnya sehingga tercipta suatu pengelolaan arsip yang baik. Gitu. Suatu ekosistem kearsipan yang handal. Siap, suatu ekosistem nih ya kearsipannya. Nah, sebelum menutup showcase kita kali ini Pak, mungkin saya ngosip. Iya, showcase ngosip kita nih Pak. Oke. Nih Bapak udah tangkap nih ya, tagline kita nih ya, ngosip ngobrolin seputar arsip. Sebelum nutup ngosip ini, gitu, saya mungkin izin Bapak dapat menyampaikan pesan kepada jajaran pejabat pegawai yang ada di lingkungan Kementerian Keuangan mengenai pentingnya sadar arsip di lingkungan kita, Pak. Saya ingin di atas segala-galanya, ingin mengajak kita untuk mencintai arsip. Oke. Itu di atas segala-galanya. Karena kalau sudah cinta itu, turunannya pasti baik. Gitu kan? Apa itu? Ya kita pasti memaintainnya dengan baik, mengelolanya dengan baik, menjaganya dengan baik, kemudian menumbuhkannya dengan baik, mengembangkannya dengan baik, dan seterusnya. Seperti yang sudah kita coba bicarakan beberapa barusan ini. Ya. Kuncinya adalah cinta. Cinta arsip. Cinta arsip ya Pak ya? Jadi tagline dari Pak Sekjen adalah cintai arsip. Gitu. Oke. Di atas segala-galanya. Dari sisi organisasi ya maksudnya ya. Dari sisi kearsipan ya. Kearsipan maksudnya kita lihat itu. Kalau itu nanti jangan sampai kemudian yang lebih cinta arsip daripada keluarganya. Itu juga jangan. Gitu. Betul. Itu gambarannya teman-teman semuanya. Oke, sekali lagi terima kasih banyak Pak Sekjen sudah berkenan hadir dalam acara showcase ngosip kita kali ini. Itu di episode kita kali ini, semoga apa yang disampaikan oleh beliau dapat menjadikan satu gambaran utama, dapat menjadikan suatu inspirasi buat kita semua dalam pengelolaan arsip yang jauh lebih baik dari seluruh lingkup level pejabat tertinggi sampai dengan juga pelaksana, fungsional dan sebagainya, bisa mensupport suatu ekosistem kearsipan menjadi satu hal yang lebih baik. Oke, saya Hardi selaku host acara ngosip kita kali ini. Saya undur diri dalam acara kali ini dan tetap di ngosip, ngobrolin seputar arsip bersama saya Hardi. Dan karena kita bicara fakta bukan cuma kata-kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hai rekan arsip, sekarang kita sudah masuk dalam acara yang selanjutnya yaitu sesi kuis ngosip, ngobrolin seputar arsip. Dan pada episode kali ini, kita ada sebuah pertanyaan akan kami sampaikan kepada rekan arsip sekalian. Dan bagaimana cara menjawabnya adalah teman-teman silakan mention di IG kami di samping ini. Dan akan dipilih 3 orang pemenang, di mana setiap pemenang akan mendapatkan hadiah yang menarik. Dan pertanyaan untuk episode kali ini adalah, berapakah nilai dari hasil audit kearsipan Kementerian Keuangan di tahun 2019? Silakan mention jawabannya di Instagram kami di bawah ini. Dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye!